Diceritakan bahwa Morel dan kawan-kawan sudah sampai di Pulau Zahayak. Setelah sampai, dia berkata, "Tobion, sembunyikan dirimu sampai aku memanggilmu lagi." Di sana, sang ikan yaitu Tobion pun langsung menuruti apa kata Morel. Dia pun menyembunyikan dirinya dengan cara tenggelam ke laut. Sementara para pemimpin alien langsung mendarat di pulau tersebut. Di sana, mereka melihat ke sana kemari. Salah satu dari mereka berkata, "Pemandangan yang indah di pulau ini." Namun si Cabi, mereka melihatnya tiba-tiba melakukan sesuatu. Cabi itu pun tiba-tiba berteriak, "Kurah!" Dan begitulah mereka pun sambil menutup telinga mendengarkan si Cabi dan teriakannya. Teriakan itu bahkan menarik perhatian Zahayak yang berada di dalam gua. Kyle berkata, "Apa kau marah karena sesuatu? Maka jika itu benar-benar terjadi, izinkan aku memberimu saran." Selain itu, Kyle melihat seseorang datang menghampiri mereka. Dia berkata, "Tempat ini hanya untuk mereka yang disambut oleh bulan biru. Hanya untuk mereka." Ketika Kyle melihat orang itu, dia ingat dengan orang yang baru saja datang. Mereka bertiga keheranan dengan alien yang baru datang itu. Mereka sambil mengingat lagi alien yang sudah dihabisi Pan waktu itu. Menarik ucapnya. Kyle pun mendekat pada dirinya dan berkata, "Maukah kau memberikan penjelasan?" Dengan wajah yang menyeramkan. "Berikan aku penjelasan mengenai apa yang terjadi." Dan muncul banyak alien yang serupa dengan dirinya di dalam air. Mereka muncul dari dalam lautan. "Megapon tidak bersalah," ucapnya, yang sepertinya adalah salah satu pemimpin dari mereka yang merupakan pengendali dari alien-alien tersebut. Dia tak bersalah dan menjadi teman setia untuk mereka yang selalu patuh pada perintah. Orang ini bernama Vibert, memuntahkan Megapon atau yang disebut cloningan, itulah namanya. Sementara itu, kita diperlihatkan si Cabi mulai melakukan sesuatu lagi. Bahkan ketika itu Megapon atau Vibert, Pan dan Kyle pun melihat kejadian itu. Seseorang yang lain datang. "Selamat datang di daratan," ucapnya. "Dia adalah Vicente. Namaku adalah Vicente." Sementara di sisinya ada alien yang berbentuk goblin. Pan melihat semua itu. "Kau telah menghancurkan seluruh ilusi cahaya," ucap Vicente, "hanya dengan menginjakkan kakimu di pulau ini. Aku telah menjadi pelayannya selama berjuta-juta tahun. Sebagai pendatang, kau harus menggunakan pikiranmu," ucapnya. Cahaya berkata, "Jika kau lebih baik." Namun ketika omongannya belum selesai, Pan menggunakan kekuatannya untuk mencengkram dengan menimbulkan tangan di antah berantah seperti biasa. Pan berkata, "Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan meledakkanmu sampai mati," ucapan. Di sana si Goblin pun hanya terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pan. "Kami di sini untuk mendapatkan sesuatu, bukan masalah besar." "Maksudmu kesopanan," ucapnya. "Apa kau pikir kami di sini untuk bermain-main?" ucapan yang bertanya dan menekankan itu pada si cacing Vicente. "Kau harus memanggil bosmu," ucapan. Namun di sana Goblin berkata, "Tenanglah Tuan dulu. Tuan berambut putih, kami hanya pelayan mengantarkan pesan dari Tuan Zahayak." Dia sambil gugup dan berkata, "Kami kecerak dar." Dan begitulah Goblin itu pun akhirnya kehilangan kepala oleh seseorang yang sepertinya itu adalah ekor dari Kyle. Kyle menggunakan ekornya untuk membunuh si Goblin. "Omong kosong ini, ayo kita selesaikan sekarang juga." Di sana si Cabi mulai memakan orang-orang atau cloning-cloningan yang sangat banyak itu. Dia mencoba untuk menerkam bosnya, namun bosnya berhasil menghindar. Dia berkata, "Apa? Dia memakan mereka? Memakannya loh. Baiklah kalau begitu, kau hanya beruntung. Selamat tinggal, sampai jumpa di lain waktu," ucap Vibert yang menghilang. "Mereka telah pergi," ucapnya. Kita dipindahkan ke Pan. Dia berkata, "Aku tahu ini akan terjadi. Kau tidak akan keluar jika aku tidak menghancurkan bentengmu." Pan pun menggunakan kekuatannya. Dia menghasilkan tangan yang sangat besar untuk menghancurkan benteng yang dimiliki oleh Zahayak. Mereka semua bersiap untuk benturan. Namun yang terjadi berikutnya malah di luar dugaan. Tangan itu tidak bisa menghancurkan bentengnya karena ada sesuatu atau seseorang yang menahan tangan tersebut dengan satu tangan. Dia melempar tangan-tangan besar itu bagaikan tidak ada apa-apa. Melempar kedua tangan itu seperti melempar nyamuk pada umumnya. Lalu orang yang baru saja datang itu melompat ke bawah untuk menyambut mereka, diikuti oleh dua anak buahnya yang lain. Lalu anak buahnya berkata, "Tuan Octodus, jika kau ingin
melakukan sesuatu, tolong jangan tidak berlebihan. Sementara di sisi yang lain, Octodus berkata, baiklah semuanya, jika kalian tidak ingin mati, tolong jangan ikut campur. Di sana Kyle melihat kedatangan orang baru itu. Dia hanya tersenyum. Siapa yang kau incar? Berkata pada Pan begitu. Entah dari mana kau muncul begitu saja. Tapi di sana Octodus atau nama alien ini sudah bersiap untuk menghadapi mereka. Morel bertanya, namamu? Nama Octodus bukan? Octodus hanya tersenyum menanggapinya. Namaku adalah Morel. Kami di sini bertemu untuk Sahayak. Bolehkah kau tahu aku berhubungan apa denganmu? Namun Octodus hanya menunjuk sesuatu sambil menunjuk Vicente yang sedang dicepit oleh Pan. Dia berkata, lepaskan dulu anak buahku, ucapnya. Namun ketika dia berkata demikian, sebuah tangan yang sangat besar muncul di balik kawan dan langsung menghantam Octodus begitu saja. Ledakannya sangat besar, bahkan anak buahnya pun terkejut dengan itu. Mereka khawatir dengan Tuan Octodus, namun di sana Pan merasakan sesuatu. Octodus di sisi yang lain seperti tidak merasakan apa-apa. Dia hanya tersenyum saja, lalu melompat begitu saja dan gecrak, dar. Pan pun dihajar begitu saja sampai terlempar ke arah balik gedung. Di sana bebatuan hancur terkena ledakan milik Pan karena dipukul oleh Octodus. Melihat kejadian itu, Kyle tidak mau diam saja. Dia berusaha untuk menyerang Octodus, namun Octodus berhasil menghindarinya di detik-detik terakhir. Pandangannya benar-benar sangat fokus pada serangan Kyle. Dia pun tidak mau kalah, gecrak, dar. Dia pun menghajar wajah dari Kyle sampai mengeluarkan aura yang sangat besar. Dampak ledakan itu sampai membuat langit menjadi biru. Kyle benar-benar terluka oleh karena itu. Namun Kyle di sana hanya tersenyum dan berkata, hahaha, kuat sekali, gecrak, dar. Dia juga tidak mau kalah, melancarkan beberapa pukulan pada Octodus. Sepertinya kita sama kuatnya. Bagaimana kalau kita rehat sejenak? Itulah yang mereka katakan sambil mengadu kekuatan tangan satu sama lain. Di sana Vicente berkata, Octodus, aku tidak apa-apa. Tenanglah, ucap Vicente yang sudah bebas dari jeratan tangan Pan. Aku tidak bisa menghentikannya, ucapnya saat itu sambil melihat sosok dari Octodus dan Kyle yang sudah bersiap-siap. Namun ketika mereka akan serius melakukan pertarungan, di sana sebuah tangan muncul dan bersiap untuk melakukan chop, gecrak, dar. Di sana Octodus menghindar, begitu juga dengan Kyle yang melompat ke belakang. Di sana mereka berdoa, kenapa kau ikut campur, ucapnya Kyle. Di sana merasa terganggu dengan kedatangan Pan yang mengganggu urusannya. Menjauhlah dari sini, ucapan saat itu berkata pada Kyle. Kyle hanya menarik napas dan dia berkata, apa maksudmu? Dia musuhku. Namun suara retakan energi muncul di belakangnya. Tiba-tiba muncul si Cabi. Dia berkata, apa kau sudah bersenang-senang? Tapi tentu ada banyak hal yang terjadi di sini. Sambil melihat kloningan-kloningan itu semakin banyak, Octodus di sisi yang lain hanya tertawa saja. Dia berkata dan mengingat apa yang dikatakan Sahayak. Waktu seleksi sudah dekat, kau sekarang dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Itulah yang dikatakan Tuan Sahayak. Mendengar hal itu, Octodus hanya tertawa. Hahaha. Baiklah, kalau begitu sudah kuduga tempat ini memang benar-benar tempat berkumpul orang-orang gila sepertimu. Sesuai harapan, ada orang di sini yang menarik perhatianku, ucap Octodus. Apa kalian siap untuk berperang? Itulah yang dia katakan. Pan di sisi yang lain bersiap dengan tangannya. Muncul kembali tangan-tangannya itu. Sementara itu Morel hanya melihat semua kejadian itu. Pan benar-benar serius dengan pertarungan ini. Terlihat lingkaran sihir yang sangat banyak yang menandakan keseriusan dari Pan. Perkumpulan ini terlalu memanas, ucap Morel. Hal ini mulai tidak terkendali. Waktu bermain telah selesai. Semuanya, biar aku yang mengurus situasi ini sekarang. Kalian perikuti saja perintahku, ucap Morel. Ketika dia berkata demikian, mereka tiba-tiba tersedot oleh sesuatu dan mereka pun seperti dihisap oleh sesuatu kabut hitam yang sangat misterius. Lalu mereka pun berpindah tiba-tiba berada di dalam gua. Bahkan ini bukan kekuatan Morel. Kyle pun berkata, situasi di sini berubah. Tidak, kita berada di dalam gua. Aku tidak bisa lagi melihat atau mencari sesuatu seperti itu. Atau kami berpindahkah? Ucapan yang melihat sosok yang sedang berdiri di depannya. Sementara Morel berkata, jadi ini adalah perbuatanmu ya, Sahayak. Dan terlihatlah sosok Sahayak yang kini sudah berhadapan langsung bersama mereka semua. Kyle melihat itu, jadi orang itu adalah Sahayak, orang yang bernama Sahayak ya.
Sementara Pan berkata, kau telah menggangguku, tapi dengan cara yang luar biasa. Apakah kau orang yang suka mengundang orang untuk membunuhmu langsung? Yang benar saja, ucapan sambil diikuti oleh si Cabi dengan ekspresi anehnya. Sementara Zahayak hanya diam saja melihat dan merespon tanggapan mereka semua. Apa niat dari perbuatan tiranimu itu? Dia bertanya pada Morel. Morel menjawab, kau bilang itu tirani. Kau tidak perlu tahu, ucap Morel. Namun aku ingin tahu, apa kalian tahu apa niat kami? Di sana Zahayak berkata, aku tidak peduli niat kalian dan jangan tanyakan itu padaku. Namun karena sekarang kau tidak menunjukkan keramahan apapun, aku akan menjawab itu dengan kasar, ucap Zahayak. Sambil dia berdiri di bawah sinar rembulan. Pan pun akhirnya yang sudah muak mendengar omong kosong itu, dia bersiap untuk melanjutkan perang kembali. Kau memang berani, namun kau pikir bisa melakukan sesuatu pada kami? Ucapan dengan wajah yang serius, mata merah, bahkan mata ketiganya pun sudah muncul kali ini untuk menghadapi Zahayak. Tentu saja, ucapnya. Zahayak kembali berbalik ke arah yang lain. Bersiaplah untuk menerima konsekuensimu karena menyentuh reverse scale. Lalu gecrak, ledakan pun terjadi di belakang mereka. Batu-batu berterbangan, puing-puing berterbangan. Seseorang baru saja masuk, dan terlihat itu adalah Octodus yang menyusul ke sana untuk menghadapi mereka semua. Pan melihat kedatangan mereka sungguh menyebalkan. Kau benar-benar ingin mati ya? Namun Octodus berkata, kau adalah pria yang lucu. Hahaha. Sementara Zahayak melihat ke atas dan seseorang baru saja turun ke atas. Seseorang yang baru itu bisa terbang, yang berwujud seperti burung hantu. Dia bernama Ul. Kedatangannya itu menarik perhatian mereka semua. Maafkan aku karena aku datang tanpa pemberitahuan, ucap Ul. Aku ingin melaporkan jika Letum sedang datang, ucap Ul. Sementara di luar, seseorang atau sesuatu muncul dari lautan, mengguncang dan membuat ombak di pantai. Kedatangannya itu membuat semua orang terkejut. Dia datang ke pantai sambil menyeret sesuatu, dan sesuatu itu rupanya adalah Tobion, si ikan besar. Apa itu, mayat raksasa kah? Ucapnya sambil bertanya. Kau telah kembali, Letum? Ya, aku kembali. Sosok Letum yang terlihat mata dijahit dengan alien yang sangat menyeramkan. Di sana Morel merasakan bahwa hawa keberadaan Tobion yang menipis dan mungkin hampir mati. Dia berkata, Tobion, jadi kau dikalahkan. Lalu Dikael pun di sisi yang lain berkata, Letum, siapa lagi itu Letum? Kalian benar-benar mirip seperti serangkaian sosis lain yang akan selalu muncul, ucap Kyle. Dia pun mengeluarkan aura kegelapannya bersiap untuk meremehkan semua. Mereka pun akhirnya bersiap-siap untuk berperang. Semuanya sudah bersiap-siap, namun di sana Morel tiba-tiba berkata, Zahayak, jika kau tidak sebodoh itu, kau seharusnya mengerti hal ini. Kau tahu itu saat pertama kali menyadari kehadiran kami di sini, bukan? Ketika dua pihak dengan kekuatan mematikan bertabrakan satu sama lain, perang tanpa henti pasti akan terjadi. Aku harap kalian siap dengan api neraka yang akan tidak terbayangkan seperti itu. Namun aku pikir kalian tidak membawa kami ke sini untuk hasil yang seperti itu, ucap Morel. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya pada dirimu, ucap Morel. Zahayak, apa kau bahkan tidak penasaran kenapa aku berada di dunia ini? Sementara itu kita dipindahkan ke Australia. 2 hari setelah perang Australia, terlihat di sebuah rumah seseorang sedang melepon. Dan ini adalah Ayla yang sudah mulai beraktivitas kembali. Dia berkata, Devin, kau sedang apa? Di sisi yang lain, Devin menjawab teleponnya, aku sedang menyelesaikan sesuatu. Apa itu? Ucap Ayla yang bertanya. Devin menjawab, bukan hal yang serius, hanya aku sedang mencoba menulis surat pengunduran diri. Kurasa aku tidak bekerja dan tidak cocok lagi sebagai dosen. Dengarkan ini, ucap Ayla. Apa kau sudah bersiap-siap untuk pergi? Ayo kita berangkat sedikit lebih cepat. Baiklah, aku akan tiba di sana dalam 30 menit, ucap Devin. Dan begitulah. Mereka pun akhirnya berpamitan satu sama lain. Sampai jumpa di depan rumahku. Ayla pun membangunkan bapaknya. Bersiaplah bapak, kita akan pergi ke Inggris. Karena butuh waktu yang lama untuk sampai di Inggris, kita harus pergi lebih cepat. Mereka pun tiba di pantai dan sepertinya mereka akan naik batu terbang ke sana. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kupikir kita akan pergi ke bandara, ucap sang bapak. Namun di sana Ayla sudah menyiapkan sandwich dan perbekalan lainnya untuk perjalanan ke Inggris di dalam batu. Kenapa kau menyiapkan itu? Hei, apa yang kau katakan? Kita akan pergi jalan-jalan. Kau ingat kan?
Jalan-jalan, apa kau ingin mengendarai ini, ucap si bapak. Dan begitulah mereka pun tidak punya pilihan lain selain pergi dengan batu terbang itu. Entah batu terbang itu apa ya, tapi kita tidak dijelaskan. Tapi seperti yang kita tahu kalau batu terbang adalah kekuatan dari jin. Sementara jin itu kan sudah almarhumah. Di sisi yang lain ini adalah negara Inggris. Orang-orang pada bersedih dengan kepergian dari Jane Sonata yang sudah banyak menolong warga mereka. Mereka mengingat semua kebaikan Jane. Mereka semua bersedih dengan kehilangan Jane. Kau adalah seorang yang menyelamatkan kami, Jane Sonata. Mereka pun akhirnya sampai ke tempat peristirahatan terakhir dari Jane, sebuah gereja. Mereka semua bersiap untuk menyambut kedatangan mayat dari Jane. Di sana Ayla mengingat sosok Jane yang begitu luar biasa. Ini aneh, ucapnya. Hikmat melihat dirimu dalam peti mati yang kosong tanpa jiwa dan raga. Sementara di sana juga ada Tuan Kirillov dan Basilov yang sedang nadran. Jadi seperti itu ya acara pemakamannya. Suasananya benar-benar sepi, ucap Tuan Kirillov yang pertama kali mengunjungi acara pemakaman. Basilov berkata, tentu saja, memangnya apa yang kau harapkan? Ini kan pemakaman, apa kau berharap seorang memegang mikrofon lalu menyanyikan lagu sambil bergembira? Itulah yang dikatakan Basilov sambil marah. Namun ketika itu dia teralihkan oleh sesuatu. Seseorang berkata, aku akan pergi. Siapa itu? Itu adalah Ben. Dan Sui juga ada di sana. James berkata, Sui akan baik-baik saja, biarkan dia pergi Ben. Biarkan dia, yang terbaik adalah memberikan dia waktu untuk sembuh. Di depan mereka ada Saint-Paul dan Weirdo. Di sana Weirdo yang tidak terlalu akrab dengan Jane karena baru pertama kali bertemu dengan Jane. Sementara di sisi yang lain, Saint-Paul benar-benar kehilangan atas kepergian kakaknya yang benar dia hormati. Aku tahu kau sekarang telah pergi. Aku hanya ingin memperingatkanmu dan mengingatkanmu bahwa ini semua baru saja dimulai, kakak Jane, ucapnya dengan tekad yang luar biasa. Jadi aku mohon awasi kami dari sana. Di sisi yang lain pun, di negara samping Amerika yaitu Meksiko, seseorang sedang mengunjungi pemakaman dan ini adalah si Wasit Panco. Wasit Panco yang sudah mendengar bahwa Ali sudah meninggal dunia, dia pun pergi ke kuburannya. Biarkan dia sendiri, ucap warga. Biarkan dia, berikan dia tambahan waktu untuk menangisinya. Sementara itu si Wasit Panco berkata, aku buru-buru datang ke bandara terdekat untuk mendatangimu. Aku juga membelikanmu barang-barang yang kau suka. Orang yang lain di sana melihat Tony adalah teman lama kapten. Mereka memiliki hubungan dan sejarah yang kuat. Di negeri yang lain yaitu di Jepang terlihat di sebuah hutan bambu. Di sini juga ada Chisaki yang sepertinya sedang menguburkan mayat dari Shigeru sang guru. Saking sedihnya dia sampai ketiduran di depan tugu atau batu nisan gurunya. Saat itu dia terbangun karena ribut-ribut. Lalu seseorang berkata, dahulu kala ada seorang pria, seorang master yang mengajarkan tentang Boto Jutsu. Dia pernah sangat bersemangat untuk mengajariku. Bahkan ketika aku memiliki keinginan untuk menyerah, dia tidak menyerah. Dan orang itu adalah Haoran. Haoran pun datang untuk mengunjungi makam dari Shigeru. Dia berkata, Shigeru ya, dia bukan hanya merubahku tapi seluruh dunia. Terima kasih Shigeru. Benar-benar merepotkan. Lagi pula aku ingin mengatakan maaf, aku seharusnya tinggal bersamamu denganmu waktu itu bocah. Sementara Chisaki berkata, bagaimana dengan Nangi dan Danyang? Di sana Haoran mengatakan mereka tinggal di dekat gunung dan baik-baik saja. Danyang juga agak sibuk sekarang. Dan kau ingat, apa kau tahu Vector, si alien kubus, ucapnya. Dia sedang menginterogasinya sekarang. Mereka semua sedang menginterogasi si Vector. Vector, maksudmu alien kubus itu, ucap Shisaki. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana dengan Fungoid? Di sana Haoran hanya tertunduk. Dia sedih karena kehilangan Fungoid. Shisaki berkata, kau bilang kau akan mencarinya bukan? Saat itu dijelaskan Haoran setelah pertempuran meminta Danyang untuk membuatkan portal pergi ke suatu tempat. Dia berkata akan pergi ke tempat sesuatu dan mengambil sesuatu, namun sesuatu itu sudah hilang. Fungoid pun hilang dan tidak ada di perahu. Entah apa yang terjadi pada Fungoid. Aku tidak tahu, ketika aku sudah mencarinya dia sudah menghilang dan benar-benar menghilang. Seharusnya kita lebih memperhatikan dia, ucap Haoran yang menyesal dengan tindakannya. Ini adalah kesalahanku.
Sementara di sisi yang lain ini adalah markas alien yang sepertinya koper itu diambil oleh alien, dan benar saja Fungoid ada di sana sedang diinterogasi oleh bawahan dari Kyle yang terlihat karena seperti nyamuk-nyamuk seperti Kyle. Salah satu dari mereka berkata, "Jangan membuatmu real bermain tebak-tebakan. Langsung saja ceritakan kenapa kau berada di sana dan apa yang kau lakukan," ucapnya. Lalu seseorang berkata, "Dasar kumpulan makhluk bodoh. Kau bersikap begitu baik pada pria yang tidak mengingat caranya untuk bicara." Sambil terlihat seseorang datang, dia pun mencengkeram diri Fungoid, mencengkeramnya dengan keras dan mengancamnya. "Apa kau lupa cara bicara dengan benar, ha? Jawab aku, atau tidak aku akan merobek mulut jelekmu sampai berkeping-keping, Fungoid." Dia bernama Opir. Si Opir ini kalau tidak salah barengan sama si Ipan ya, kalau Mimin nggak salah ingat. Salah satu anak buahnya Ipan, tapi entah kenapa dia ada di sini. Ya lanjutlah. Dia berkata, "Mungkin kau harus dirobek matanya atau sesuatu tentang hal itu untuk membuat lo bicara ya." Namun di sana ubur-ubur berkata, "Tunggu. Ayo tunggu Muriel untuk memutuskan apa yang terjadi dengan orang ini. Jika kita membunuh dia sekarang, kita mungkin tidak akan pernah tahu dan belajar apapun." Di sana Opir pun melemparkan Fungoid begitu saja. Di sisi yang lain, Fungoid pun sebenarnya merasa terkenang dengan kebersamaannya bersama Nangi dan kawan-kawan. Walaupun banyak hal buruk, namun hanya banyak hal yang baik juga terjadi pada Fungoid saat itu. Aku ingin meluruskan hal ini dengan mereka. Bahkan jika kau menusukku ratusan kali, aku tidak akan beritahu kalian bahkan dengan hal secuil kuku pun. Di sana seseorang berkata, "Ubur-ubur, apa kau tahu di mana Muriel?" Di sana ubur-ubur berkata, "Tidak, namun tidak lama sebelumnya aku masih bisa bicara dengannya. Namun baru-baru ini dia sudah menghilang, aku tidak bisa bicara lagi dengannya. Kurasa dia akan pergi ke suatu tempat dan bilang seperti itu." Sementara ini adalah di Amerika. Kalau nggak salah ini adalah si politisi ya. Siapa gitu. Dia sedang menonton proses pemakaman dari Jane Sonata di Inggris. Lalu asistennya berkata, "Selamat datang Markus." Dia bernama Markus. Dia sedang menonton James yang berkata, "Dinyatakan jika pertemuan pertama aliansi dijadwalkan untuk diadakan hari ini. Lokasinya juga di suatu tempat yang private. Di pertemuan ini kita akan mendiskusikan keamanan publik, lalu juga cara meneruskan kestabilan kerjasama dengan organisasi lain di masa depan." Markus berkata, "Kondo, ya ada apa? Apa kau memiliki ide tentang di mana pertemuan itu akan dilaksanakan?" Kondo pun sang asisten hanya bilang berkata, "Entahlah, aku benar-benar tidak yakin," ucapnya. Namun kelihatannya ada sebuah laboratorium di mana asisten pribadi Sampel tinggal. Untuk sekarang bahkan kami tidak yakin lokasinya di mana. Kami bisa melacak data mereka sebelumnya, jadi kami bisa menghitung dan mengkalkulasinya. Di sana Markus berkata, "Temukan tempat itu. Namun pertama-tama hubungi James dan beritahu dia bahwa aku Markus Gerard, sang politikus, ingin berharap bisa ikut bergabung dalam pertemuan itu sebagai tanggung jawab gue sebagai anggota Kongres Amerika Serikat." Kita dipindahkan ke Pulau Zahayak lagi. Aku penasaran, kau bilang. Hahaha, ucap Zahayak, "mengenai keberadaanmu ya. Sepertinya kau salah paham mengenai sesuatu," ucap Zahayak. "Bukan hanya kau, aku tidak penasaran dengan apapun," ucap Zahayak. "Mencari jawaban seperti itu memecahkan misteri alam semesta. Karena semuanya adalah hasil dari takdir. Semua mengalir sesuai dengan aturan alami dan hukum sebab lalu akibat. Oleh karena itu, aku tidak takut dengan hasil di masa depan. Entah hidup itu aku atau matikah aku, atau kalah menang, aku tidak peduli dengan hal itu." Itulah yang dikatakan oleh Zahayak. Kita hanya bisa memastikan takdir yang berbeda di depan kita. Namun Muriel berkata, "Begitu ya, fatalisme yang menarik. Setengah dari itu adalah benar dan setengahnya lagi salah." Zahayak membantah, "Itu bukan terserahmu mengatakan itu benar atau salah." Namun Muriel terus berkata, "Tidak, itu bukan tentang menentukan, ini tentang apa yang aku tahu, dan tentang itu aku tahu. Dan aku katakan sekali lagi, takdir itu setengah benar dan setengah salah. Dan satu-satunya makhluk di dunia yang bisa menghitung keseimbangan itu adalah aku, Muriel," ucapnya. "Hanya aku, sang Muriel." Lalu dia pun memancarkan sinar aneh. Sinar keemasan muncul dari tubuhnya.
Cahaya melihat semua itu, dia tiba-tiba apa itu? Kesadaran tertinggi. Lalu dia tiba-tiba dihantam oleh sinar emas yang dimiliki Morel. Ini adalah sambil dia diperlihatkan beberapa gambaran yang entah apa yang kita lihat ya, tapi di sini tidak diperlihatkan seperti apa. Namun Zahayak di sini merasa seperti terinspirasi, langsung dihantam informasi yang begitu banyak dan kepalanya pun langsung diberi informasi yang bertubi-tubi. Dia hanya tertunduk saja. Berkata, Zahayak, apa kau baik-baik saja? Di sana Zahayak berkata, apa yang baru saja kau alami dan apa yang baru saja kau lakukan? Apa yang baru saja kau lihat dan kau rasakan, ucap Morel. Apakah itu benar-benar tidak terduga? Lalu Zahayak pun hanya tertunduk. Lalu anak buahnya di luar mendengarkan semua itu. Apa ini pasti adalah ketuanya Tuan Zahayak? Apa yang terjadi di dalam? Lalu dia bertanya, Letum, apa yang terjadi? Aku pikir situasi dalam pantom ini tidak biasa. Aku tidak tahu jika kita harus bergerak sekarang atau tidak. Ini terasa menyenangkan, ucap Zahayak. Apa yang kau bilang dengan kesadaran tertinggi itu hanyalah memori dari keberadaanmu, sebuah dunia yang kau ciptakan untuk menipuku dengan mudah. Namun apa kau sungguh berpikir realita ini yang kau buat membuatku yakin untuk mempercayaimu? Namun di sana Morel berkata, itu adalah pilihanmu, entah kau mau percaya atau tidak, terserah padamu. Aku hanya bisa bilang nyata bahwa kau baru saja menghadapi kebenaran. Terserah padamu untuk menghakimi itu bagaimana menghadapinya dan bagaimana untuk mengikuti takdirmu sesuai dengan prinsipmu sendiri. Seperti yang aku bilang, takdir itu setengah benar dan setengah salah. Namun di sana jalan yang benar untuk sukses, dan aku tahu kau tidak akan mengambil jalan yang salah, dan setengah takdir yang berjalan itu pasti akan benar. Zahayak berkata, ya sekarang kau membuatku sedikit yakin. Sepertinya solidaritas makhluk abstrak seperti diri kita ini memang seperti bom waktu. Namun kunci untuk menyelesaikannya adalah dirimu, Morel. Baiklah, sepertinya itu adalah tujuan dari keberadaanmu. Jadi, ucap Tuan Zahayak, aku akan berlayar menuju takdirmu. Aku akan naik ke kapalmu. Lalu dia memerintahkan Octodus, Letum, Phantom, bahkan dan keinginan dari seluruh kehidupan di tanah ini juga akan mengikuti jalan dari takdirmu. Akhirnya Zahayak pun secara resmi mengumumkan diri dia bergabung dengan Morel. Namun Morel berkata, ada satu syarat. Apaan tuh? Apakah persetujuanku dan keyakinanmu membuat sebuah kesalahpahaman? Syarat, kau bilang? Apakah ini sebuah candaan? Ucap Zahayak. Lalu Morel menambahkan, Iskaron, kau pasti telah melihatnya di kesadaran tertinggiku, bukan? Dia adalah orang penting yang sedang aku cari. Iskaron yang sekarang dipanggil dengan Hepaton. Itukah yang maksudmu? Ucap Zahayak sambil mengingat Hepaton yang kini sedang bersama Kang kalau tidak salah. Zahayak berkata, ya terus memangnya bagaimana dengan dia? Apa kau ingin aku menghukumnya? Ucapnya. Sementara itu kita dipindahkan ke seni bela diri Sobmu. Terlihat Kang sedang bersantai di api unggun. Lalu ada orang-orang lain juga sedang bersantai. Bayangkan bicara tentang seorang teman dan tiba-tiba mendengar berita kematian mereka. Itu benar-benar terasa terbohong. Aku yakin mereka baik-baik saja sekarang. Lalu Kang pun berpikir, di sana dia seperti menyesali sesuatu. Aku bilang padanya untuk kembali jika dia tidak ada tempat untuk kemanapun. Lalu muncullah si kakek. Akademi bela diri ini hanyalah satu-satunya tempat yang bisa kita sebut dengan rumah, bukan? Aku tidak percaya kau akan membawa makhluk daya manusiawi itu tanpa aku tahu. Berkat kau semuanya pingsan dan ketakutan. Ketika itu diperingatkan bahwa Kang rupanya membawa Hepaton ke perguruan seni bela diri itu. Dan itulah hasilnya, semuanya pada kabur. Ini baru saja 2 hari dan sekarang kita menjadi dekat. Kau tidak akan pernah bisa menghakimi buku hanya dari sampulnya saja. Hepaton pasti menunjukkan kekuatan dia pada kita, tapi dia tidak pernah membicarakan tentang kenapa dia sangat ramah pada kita. Orang ini sangat berbeda dari yang lain. Bahkan pikirannya pun tidak bisa diperkirakan, ucap si kakek. Namun ada satu kejadian yang tidak harus kau ingat. Jika kau adalah satu-satunya orang yang dapat menghentikan Hepaton, kau tidak perlu terlalu senang, Kang, ucap si kakek. Tetaplah sadar. Lalu Kang pun menambahkan, aku bilang padanya jika kita akan segera mengadakan lomba berenang. Nah, jangan khawatir kakek, ucap Kang yang mengatakan itu. Kurasa dia seperti teman baikku.
sama seperti juri. Sementara itu kita dipindahkan ke laut selatan. Terlihat sesuatu muncul berterbangan di sana dan langsung menghantam pantai. Ledakan pun terjadi. Dar dar dar. Para nelayan berkata, apa yang terjadi? Lalu di sana Octodus berkata, bersiaplah, pegang kendalinya. Dan muncullah Octodus dan yang lainnya berada di suatu pantai. Dan Plek lalu diketuai oleh Octodus. Letum juga hadir di sana, si mata dijahit. Para manusia di sana benar-benar terkejut dengan kedatangan alien yang sangat tiba-tiba. Aku tidak tahu apa yang terjadi, ucap nenek yang sedang bersembunyi. Aku tidak bisa bernapas hanya dengan keberadaan mereka. Namun alien itu hanya berjalan-jalan, tidak menghiraukan sesuatu. Walaupun melihat ke sana kemari sambil dia mencoba mencari sesuatu, dan sepertinya yang dia cari adalah hawa keberadaan sang Hepaton. Aku tidak bisa mencium hawa keberadaan Iskarion. Apakah itu karena kelembaban di sini, ucap Wall. Ini adalah memori kelima dari indera Iskarion. Ini adalah kunci untuk melacakkan keberadaannya. Radius maksimum dari indera penciumanku adalah 80 km, tapi aku tidak bisa menciumnya. Itu berarti dia berada dalam 80 km di luar jangkauanku. Aku pikir akan lebih baik jika kita melangkah maju sampai kita berada di rentang jarak Iskarion berada. Namun tiba-tiba seseorang berkata, ini adalah misi yang penting, kita perlu bergerak lebih cepat. Aku bisa merasakan napas Letum mulai sangat memberat. Di sana Octodus pun bersiap-siap dengan kakinya. Dia melompat ke cerak. Dar. Entah pergi kemana, namun Octodus sepertinya punya pemikiran sendiri. Pun melihat Octodus. Ayo kita ikuti Octodus, ucap Letum. Aku mengerti, ucap dan mereka pun semua mengikuti Octodus melompat dari gedung ke gedung, membuat semua warga takut. Apakah dia menemukan lokasi Iskarion karena kesenangannya dan meningkatkan pandangannya? Aura yang sungguh luar biasa, ucap Aku merasakan aku akan dibunuh hanya dengan berlari di belakangnya saja. Sementara itu, di sisi yang lain, di perguruan seni bela diri, terlihat para murid sedang menonton TV. Diberitakan bahwa berita terkini negara secara tiba-tiba telah menaikkan alarm peringatan pada manusia dan alien. Itulah yang terjadi di TV, dan benar saja alien pun di sana di TV terlihat mengamuk di kota. Yang ternyata adalah para alien yang sedang berburu dan menghancurkan gedung-gedung saja. Lalu salah satu murid berkata, Master, sepertinya kau harus lihat ini. Ucap masternya. Perintah merespon tindakan invasi dan mencari tujuan dari para alien ini. Berdasarkan laporan, 4 alien ditemukan memerintahkan untuk menyarankan untuk berhati-hati karena bisa jadi ini berkaitan dengan perang Australia. Si kakek berpikir, aku tidak pernah melihat para alien dengan menginvasi jumlah sedemikian sebanyak ini. Mereka pasti sedang menunjukkan sesuatu. Lalu mereka pun ingat bahwa mereka mungkin mengincar Kang lagi. Tidak mungkin mereka mengincar Kang, bukan? Namun si kakek berkata, kita harus tetap tenang. Untuk sekarang jangan membuat asumsi apapun, jalani saja yang ada. Semuanya cari dia. Lalu ketika mereka mencari Kang, mereka pun menemukan Kang sedang berdiri di atap rumah. Apa dia sadarkah? Semuanya, ucapnya memberi perintah. Dengarkan aku, jangan pergi ke ruang bawah tanah atau ke basement. Kita tidak tahu kapan pertarungannya akan dimulai dan kita tidak tahu keberadaan mereka. Ayo kita pergi ke barat. Jadi, ayo pergi sekarang. Tapi Master, kami tidak ada alasan untuk kalian ikut bertarung. Dengarkan saja, ucapnya, karena aku tidak ingin mengulang kesalahan sama untuk kedua kalinya. Sambil mengingat dia harus menguburkan teman-teman baiknya yang sudah dianggap anak sendiri oleh dirinya. Dia pun akhirnya mengikuti Kang. Naik ke atap, dia berkata, kau harus mempersiapkan dirimu, Kang. Namun ketika melihat ekspresi Kang, dia berkata, apa itu? Aku bisa merasakannya. Tidak, ucapnya. Tidak mungkin, ucap Kang. Kita dipindahkan ke suatu kuil. Terlihat seseorang sedang berdoa. Biksu itu berdoa. Sudah lama aku tidak melihatmu, ucapnya. Rupanya itu adalah Hepaton. Aku sedang berdoa, ucapnya. Ada yang ingin kau tanyakan, ucap biksu. Hepaton menjawab, aku sedang jalan-jalan di daerah yang sepi. Dan tanpa kuduga aku sampai di sini sambil mengingat pertemuan mereka untuk pertama kalinya. Aku ingin berterima kasih karena kau telah menyembunyikanku. Namun biksu itu berkata, hahaha, kenapa kau bicara seperti itu? Orang yang tidak memiliki tempat untuk pergi dan mencari tempat tinggal, biksu seperti apa yang akan menolak permintaan seperti itu? Awalnya aku kaget karena orang sepertimu meminta hal seperti itu. Namun aku percaya jika membantu seorang yang membutuhkan, maka itu harus kulakukan. Jadi tidak usah cemaskan soal itu, ucap biksu.
Namun apa yang kau lakukan di sini sekarang? Hepaton berkata, di suatu tempat. Maksudmu? Akhirnya dia pun menceritakan semuanya. Kau kelihatannya sudah memiliki teman ya. Teman tidak ada gunanya untuk mencari hal seperti itu. Lalu biksu berkata, Hepaton, ada sebuah peribahasa di kitab Buddha. Jangan bergantung pada masa lalu dan jangan salahkan masa depan. Karena masa lalu telah berlalu, kuharap keramahan dan kesalahpahaman semua orang tentangmu menghilang juga. Itu adalah harapanku sebagai temanmu, Hepaton. Namun ketika Hepaton mendengar itu, dia merasakan sesuatu yang sangat besar datang dari arah langit, lalu gecrak dar meledakkan gedung tersebut. Terlihat sepertinya Octodus sudah sampai di sana. Dengan senyuman khasnya dia berkata, hahaha. Akhirnya aku menemukanmu, Hepaton. Kau siapa? Ucap biksu yang melihat kedatangannya. Apa yang sedang terjadi di sini? Di sana Hepaton pun menarik si biksu, melemparnya ke belakang. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Siapa kau? Ucap Hepaton. Apakah Muriel yang mengirimmu ke sini? Di sana Octodus hanya tersenyum. Hihihi, namaku adalah Octodus dan kami datang ke sini karena keinginan kami sendiri, ucapnya sambil tersenyum psikopatnya. Dan gecrak dia pun menghilang. Di sana Hepaton tiba-tiba melempar sang biksu menjauh dari dirinya untuk keselamatannya. Sementara di sisi yang lain Octodus menerjang dengan kepalanya. Gecrak dar. Begitulah mereka pun langsung bertarung saat itu juga. Pertarungan mereka langsung terjadi dengan dahsyat. Langsung beberapa kali ledakan terjadi di sana. Dar. Para biksu yang lain berkata, Biksu Donyul, kami datang untuk menyelamatkanmu. Apa itu? Ayo kita pergi dari sini. Sebenarnya apa yang terjadi, Biksu Donyul? Sambil melihat pertarungan Hepaton dan Octodus, mereka berdua bertarung sangat sengit. Tapi apakah itu yang bertarung adalah Hepaton? Ketika itu dia berkata demikian. Gecrak dar. Hepaton dipukul. Gecrak dar. Octodus pun dia merasakan sesuatu dalam tebasan itu yang sangat luar biasa. Di detik-detik terakhirnya ketika dia menghindari tebasan itu, dia merasakan sesuatu seperti membelah dimensi. Bahkan gunung yang berada di belakangnya pun langsung terbelah. Pergerakan dan serangannya itu luar biasa. Berlari tidak akan berguna sekarang, ucapnya sambil menahan serangan dari Hepaton. Gecrak dar. Dia hanya tertawa seperti psikopat. Jarak di antara kami lebih dari 200 meter. Hahaha. Begitu ya. Sambil dia melihat ke arah yang lainnya. Selain itu dia hanya mengayunkan 2 dari pedangnya saja. Lalu Octodus menggenggam batu. Dia bersiap untuk melompat lagi dan gecrak dar. Sambil melompat dia tertawa. Hahaha. Di sisi yang lain biksu yang melihat pertarungan itu benar-benar kaget. Kami harus melakukan sesuatu sekarang. Mereka hanya bisa bersembunyi di sana. Aku akan memberikanmu tanda ketika waktunya sudah tiba. Aku akan memberikanmu untuk cepat lari dari sini. Sementara di kota terlihat seseorang melompat dari gedung ke gedung. Itu adalah Kang dan si kakek. Apa kau tahu di mana mereka? Ucapnya. Kita akan ke sana sekarang. Kita cukup dekat dengan Hepaton. Namun kakek, ini berbahaya. Aku mohon berhati-hatilah, ucap Kang. Itulah yang dikatakan Kang dengan wajah serius. Sementara di sisi yang lain mereka akhirnya memutuskan untuk lari, ucap para biksu. Ayo kita masuk ke dalam mobil. Namun ketika dia berkata begitu, dia malah menubruk sesuatu. Rupanya yang ditubruknya itu adalah Ul yang sudah sampai di sana. Dia melihat semua pertarungan itu antara Hepaton dan Octodus. Baiklah kalau begitu, aku akan mengejar Iskarion, ucap salah satu dari mereka. Semua yang tersisa lakukan segalanya sesuai dengan rencana. Letum sudah bersiap-siap dengan yang dimilikinya. Aku mengerti sekarang. Letum pun tetap menjadi dijahit matanya. Dia melihat, benar-benar pertarungan yang luar biasa. Sementara itu, apa ini? Apa mereka manusia super? Dan gecrak dar. Rupanya manusia super yang dilihat si biksu adalah Kang. Langsung menghajar begitu saja. Pun akhirnya dikalahkan tanpa perlawanan. Dia ingat dengan sosok manusia super yang ada di hadapannya. Ketika itu dia pernah beradu pancok dengannya. Itu Kang. Jadi begitu ya. Sementara teman-temannya yang melihat dikalahkan dengan mudah. Letum yang melihat kedatangan Kang. Akhirnya mereka berdua berhadapan satu sama lain. Topi putih, dia adalah benih disonasi yang aku lihat dari kesadaran tertinggimu. Dia adalah salah satu dan satu-satunya orang yang bisa menghancurkan rencana kami.
Itu maksudmu? Iya, ucap Morel, karena Iskarion tidak bisa dilacak dan ditemukan. Kemungkinan jika mereka sedang berdua berada dipastikan bersama. Situasinya seperti itu, rencanakan baik dan hati-hatilah, ucap Morel yang memberi perintah untuk menangkap Iskarion. Kita harus menyelesaikan rencana itu sebelum terjadi sesuatu. Namun tetap, kita tidak tahu belum tahu apa niat asli dari mereka. Waktu dia datang hampir sama dengan kami, ucapnya. Dia datang terlalu cepat, seperti yang dikatakan Morel. Kami tidak akan dapat kabur jika dia ada di sini. Sambil dia merasakan energi yang sangat kuat dari si topi putih, dia merasakan bergetar dan bergidik ngeri. Dia melihat kedatangan dari si topi putih. Sekarang kami berhadapan. Aku tahu aura yang tidak diketahui ini, meskipun berasal dari orang yang pendek ini, dia benar-benar membuatku tidak nyaman, ucap Letum. Lalu dia berkata, Letum, apa yang kita lakukan di sana? Topi putih sudah datang. Diamlah, ucap Letum. Misi ini akan tetap berjalan dengan sesuai yang rencana. Hah? Kau yakin? Ya, mulaikan, siapkan itu. Horizon itu siapkan. Lagi pula kami tidak bisa membiarkan kesempatan ini berakhir begitu saja. Dia pun langsung mendatang menerjang sang topi putih, kecrak, dar. Ketika itu kakek pun hadir untuk mengevakuasi para biksu. Master, ucap biksu, lama tidak bertemu semuanya. Ayo sekarang kita pergi dari sini. Apa kalian semua bisa berjalan, Master? Tidak apa-apa, kami dari sedih diri Sobo akan mengorbankan diri, ucap Master. Dan begitulah pertarungan pun terjadi di sana. Aku merasa keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Ini perasaan yang sama ketika aku menghadapi itu. Ketika itu si kakek merasakan dirinya seperti kecil dan seperti dicengkram oleh semut. Yang kurasakan ketika aku pertama dengan bertemu Hepaton. Rasanya aku berada dalam cincin api yang membuatku tidak bisa melarikan diri. Aku masih tidak tahu kenapa manusia dan alien ini berada di sini sama seperti terakhir kalinya. Tidak, mungkin ini lebih dari itu. Sambil melihat pertarungan Kang yang sudah beradu pukul dengan Letum. Di sana Kang terpukul cerak dar, namun Kang tidak mau kalah. Dia memegang kaki Letum dan tangannya juga langsung saja gecrak dar. Letum pun terpantul ke bawah. Dia memantal ke belakang. Di sana Iskarion hanya tertawa saja. Hahaha. Akhirnya Kang pun mendarat di depan Hepaton. Mereka pun berhadapan secara langsung. Topi putih, aku masih tidak tahu caramu untuk berenang. Itulah yang dikatakan oleh Hepaton. Kurasa aku tidak bisa ikut perlombaan berenang denganmu. Itulah yang dikatakan Hepaton. Sementara di sisi yang lain, Kang melihat kesombongan dari Octodus yang hanya tertawa saja. Letum pun berkata, Octodus, ketika tanda untuk Horizon akan dikirimkan, kita pergi tangkap Iskarion dan cepatlah. Aku yang akan menghabisi manusia super bertopi putih ini. Lakukanlah sesukamu, ucap Octodus. Dan begitulah pertarungan pun terjadi. Dar, kecerak dar. Di sisi yang lain, orang-orang atau para anak buah Letum, dia menancapkan sebuah pasak di beberapa tempat untuk melakukan sesuatu, dan langsung saja ketika pasak-pasak itu berhasil dikumpulkan, mereka membuat sebuah sinar. Sudah selesai. Lalu Letum berkata, Octodus sekarang. Octodus pun tiba-tiba menyerang dengan kekuatan yang sangat gila. Dia menyerang Hepaton dengan kekuatan yang membabi buta. Dar. Misi telah selesai 3 detik yang lalu, begitu ya. Aku merasakan energi yang kuat berasal dari itu, ucap Kang. Hepaton, apa yang terjadi dengan dirimu? Lalu dia terkejut dengan sesuatu. Hepaton pun akhirnya sepertinya sampai jumpa di sisi yang lain. Wahai temanku, manusia super bertopi putih. Itulah yang dilakukan oleh Letum yang berbicara begitu. Dia pun melemparkan Kang ke tempat yang lain. Di sana si kakek pun melihat ledakan energi besar itu. Semburan air. Apa itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tunggu, apa ini? Aku merasa di pantai. Dia pun sepertinya membuat sebuah dimensi yang lain. Semuanya menghilang begitu saja bersama sinar itu. Sementara di sisi yang lain, selepasnya sinar itu jambung ke pulaunya Zahayak, yang sepertinya Hepaton diculik ke pulaunya Zahayak untuk dikeroyok oleh semuanya. Itulah yang akan dilakukan oleh semuanya untuk mengeroyok Hepaton. Di sana Zahayak sudah muncul dan berkata, ho. Jadi kau adalah Hepaton. Sambil dia melakukan itu, Hepaton pun akhirnya berhadapan dengan semuanya. Zahayak, Kyle, Morel, Pan, lalu si Cabi. Sementara di sisi yang lain, si kakek dia mencoba menyelidiki apa yang terjadi. Aneh, ucapnya sambil memegang pasir. Daripada itu,
Pantai berpasir ini terasa seperti sisa-sisa masa lalu, sambil dia merasakan energi yang sangat besar, energi yang sangat kuat setara dengan alien-alien yang sebelumnya. Namun apa energi aneh yang menyebar di area ini? Aku yakin jika area ini telah sepenuhnya terbagi. Beberapa kuil di sini telah diubah ke bagian-bagian dari benteng mereka di sana. Orang yang menanamkan hal-hal bodoh ini pasti ini adalah ulah dia. Pilar yang dipasang di area ini dan spesifik pasti adalah domain kekuatan dapat menukar area dengan kemampuan pilar di suatu tempat lainnya. Namun aku tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Aku perlu tahu dan mencari tahu lebih jauh, ucap si kakek. Kang pun muncul di sana. Kang di sana langsung merasa kaget dengan kehilangan Hepaton. Aku salah, ucap si kakek. Satu-satunya tujuan mereka di sini bukan untuk menangkap Mukang, tapi mereka untuk menangkap Hepaton. Dan begitulah Hepaton pun berhasil dicurik. Sangat biadab, ucap Kyle. Mereka benar-benar di sini. Area ini benar-benar aneh. Aku penasaran dengan pembatasnya. Mungkin akan cukup berguna. Sepertinya kondisi Wall tidak baik-baik saja karena serangan mendadak dari si topi putih. Namun pembukaan horizon telah berhasil. Bagus, Blake. Kata-kata bagus itu simpel berkat usaha dari Octorus dan Letum. Kita diganggu oleh si topi putih itu. Keputusan pun tepat, ucap Morel. Letum, bagus sekali. Letum pun hanya mengiyakan dia. Terima kasih. Apa yang kau rasakan tentang dia? Bertanya tentang si topi putih. Sahayak berjaga itu pada Letum. Letum menjelaskan, dia seperti yang dikatakan Morel padaku saat pertama kali bertemu dengannya. Saat Iskarion telah ditemukan, aku bahkan tidak bisa menyadarinya sebelum dia datang. Selagi aku berjalan, aku bisa merasakannya dia serasa menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Aku merasakan beberapa energi sekuat dirinya dan tidak pernah merasakan energi yang lain ketika dia berhadapan dengan si topi putih. Bahkan apa kata-katanya itu membuat Sahayak ngeri. Dia hanya diam saja. Dia berkata, tentu saja kita tidak membuang kekuatan demi membuat situasi hidup dan mati di sana secara sia-sia. Namun mereka melihat berdua bersama. Aku merasa ikatan yang kuat melebihi imajinasiku. Kenapa mereka berdua bisa bersama? Ucapnya penasaran. Ada banyak cara untuk menyingkirkan si topi putih itu, dan jika kami melakukan itu maka kami tidak akan memiliki masalah apapun. Lalu di sana tiba-tiba muncul Iskarion. Jadi begitu ya. Di sana Octorus sedang diinjak oleh Hepaton, yaitu Iskarion. Hepaton berkata, Morel, aku sudah tidak peduli denganmu. Sekarang beritahu apa yang ingin kau lakukan sebenarnya. Kecrak, dar. Di sana Octorus pun langsung melompat ke arah langit. Dia seperti biasa hanya tertawa. Hahaha. Berhenti sekarang juga Octorus, ucap Letum. Tenanglah, kita kembali ke Phantom. Pertarungannya sudah selesai. Selain itu misi telah sukses. Namun di sana Zahayak merasakan sesuatu. Octorus benar-benar kehilangan kendalinya. Octorus hanya tertawa. Hahaha. Kapan bilang aku selesai? Ini akan selesai jika aku bilang selesai, ucap Octorus. Orang ini, apa yang dia lakukan? Ucap Kyle melihat kegilaan Octorus. Apa dia sudah gila? Iskarion, ucap Morel, apa kau lupa apa yang telah kau katakan padaku sebelumnya? Kau akan kembali padaku. Ingat, kau bilang begitu. Dan ketika kau kembali, kau tidak akan bisa lari kemanapun. Namun di sana Hepaton atau Iskariot berkata, jalanku berbeda denganmu. Sambil mengeluarkan kekuatannya, diselimuti energi yang sangat murni. Dia pun meledakkan dirinya, dan begitulah sesuai dugaan, ucapnya. Begitulah Iskariot atau Hepaton pun akhirnya dikeroyok oleh semua orang. Kita dipindahkan ke Paris. Ini adalah Ipan yang sedang berada di Paris, yang mencari tentang petunjuk atau sesuatu tentang kartu nama. Lihatlah ini sambil dia melihat berita yang ada di handphonenya. Berita tentang alien yang menginvasi dan mencari sesuatu. Ya, sekarang ini dunia menjadi lebih sibuk, ya, ucap Ipan. Lalu dia tertarik dengan sesuatu. Emosiku terlalu terkuras. Gambar dari wajahku dijual di mana-mana, bahkan ke sisi lain dunia. Jika aku tidak menyamar saat-saat di bandara atau di tempat lain, mungkin aku akan dikenali oleh para idiot itu. Namun aku yakin talisman sudah mengetahui keberadaanku saat ini. Di sini Ipan memutuskan untuk mencari talisman atau informannya yang berada di Pulau Misterius. Aku benar-benar meragukan pria itu. Bagaimana dia bisa tahu keberadaanku, kemampuanku, dan kekuatanku?
Begitu orang yang misterius. Fakta jika pria ini menguntit diriku benar-benar membuatku merinding. Setelah kejadian itu aku memperketat penjagaanku, tapi tetap saja hal yang penting sekarang adalah petunjuk yang aku dapatkan dari Punta. Punta itu si hacker ya. Petunjuk talisman yang ada di Punta. Jika begitu aku penasaran apakah talisman itu tahu aku ada di sini. Lalu dia pun menghubungi teman-temannya atau anak buahnya, si Pirang dan si Tutup Mata. Mereka berdua tidak ada ya hal yang bisa kulaporkan sekarang. Baiklah kalau begitu, sampai bertemu kita dengan talisman. Ayo kita jaga satu jarak dengan jarak yang lainnya. Di sana orang ini berkata, soal talisman, aku yakin dia tidak tahu kita datang ke Perancis mencarinya, bukan? Jika begitu, bagaimana kita mencarinya kalau dia tahu? Namun Ipan berkata, jika aku harus mencarinya, maka aku harus mencarinya, ucap Ipan. Biarkan aku melakukannya dan kau tidak perlu turun tangan. Sementara di sisi yang lain, Punta pun melakukan kerjaannya, yaitu hacker. Dia menelpon Ipan. Dan benar saja omongan Ipan pun langsung dibenarkan begitu saja. Halo, ada apa? Jika kau menelponku hanya untuk bicara omong kosong. Namun Punta berkata, ayolah, kenapa kau jahat begitu? Jika kau ingin mendapatkan sesuatu, kau harus memperbaiki cara dan bicaramu itu. Rasa nasihat Ipan pun tidak peduli akan menutupnya, namun dia lalu berkata, Punta, ini adalah suatu kesalahan, ini sebuah salahku. Baiklah kalau begitu, ada apa? Kau punya informasi apa? Aku merasa kasihan padamu, Ipan. Apakah seorang terlalu banyak menggantungkan diri padamu sehingga kau sulit menangkapnya? Langsung saja, ada di luar stasiun. Aku ada di luar, di stasiun kereta. Ayo kita bicara di sana. Apa? Kau sudah di Prancis sekarang? Bagaimana kau bisa cepat sekali? Aku sudah kirim lokasinya padamu. Sudah, jangan banyak bacot, datang dan temui saja aku. Oh ya, by the way, Ipan, jangan lupa pastikan kau untuk membayarku. Baiklah, sampai jumpa. Punta hanya mengatakan itu ketika ditelepon. Ipan pun marah, anjing lah, dia aja telepon begitu untuk menelepon dan memerintahku sambil dia langsung ditubruk oleh sesuatu. Dia terkejut dengan apa yang ditubruknya. Rupanya itu adalah orang-orang yang sedang berpakaian atau berkostum alien dan manusia super bertopi putih. Mereka sedang berakting pahlawan dan penjahat. Ipan melihat kejadian itu. Aku akan pergi sementara untuk melakukan sesuatu. Jangan lakukan hal bodoh sampai aku kembali. Jadi tinggal saja di hotel, ucap Ipan. Aku hanya akan pergi menemui Punta, lalu akan kembali. Itulah yang dikatakannya. Kita dipindahkan ke gunung perguruan Sombo lagi. Setelah Iskariot atau Hepaton diculik, semuanya terasa menjadi hambar ya. Kang pun merasa galau di sana. Apakah ada yang melihat Kang, ucap si kakek. Dia katanya akan nyeberang sungai, kakek. Kita bertemu dia sebelumnya, tapi sepertinya dia berlari ke suatu tempat. Dia bilang ingin pergi ke laut. Dan Kang pun pergi ke laut, tempat di mana dia berjanji untuk lomba renang bersama Hepaton. Baiklah kalau begitu, aku akan mengikuti arus saja, ucap si kakek. Jangan telat, aku akan pergi terlebih dahulu. Kalian jangan telat sampai di sana. Pastikan kalian makan dengan benar. Kang, ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Sebelumnya tidak pernah. Apa kau menunjukkan rasa kehilangan seperti itu pada teman-temanmu? Kita dipindahkan ke Prancis lagi. Ipan sudah bertemu dengan Punta. Maaf aku telat, ucap Ipan. Telat banget. Namun tidak masalah, lagi pula tidak ada yang bisa kau lakukan bagimu, bukan? Tempat yang ramai untuk berbagi lokasi tentang pertemuan kita. Lalu Punta berkata, Ipan, kau benar-benar tidak tahu apapun ya. Ketika bertukar informasi yang rahasia, lebih baik dilakukan situasi yang normal seperti bicara di keramaian. Caramu terlalu amatir. Bukankah kita terlihat lebih mencurigakan jika tukar informasi di tempat terpencil? Iya, ucap Ipan yang sudah cukup dengan ocehannya. Langsung saja, jadi ada berita apa? Aku tidak berniat menjadi beban, tapi sekarang aku ada di Prancis. Jadi mungkin akan sekali dan melacakku, jadi berikan aku info yang cepat. Namun di sana Punta meminta uangnya dulu. Pertama-tama harganya pada bayaranku. Dia pun diberi, dasar mata duitan. Ini tidak perlu diperiksa, aku sudah memastikan jumlahnya. Kalian bukan hanya lapar informasi, tapi kalian lapar uangnya juga ya. Namun Punta berdalih, aku tidak terobsesi dengan uang, aku hanya ingin transaksi kita berjalan dengan adil. Kenapa kau rusuh sekali sih? Baiklah kalau begitu, sekarang ayo kita bicarakan bisnis. Dia pun mengeluarkan tablet. Aku akan mengirimkan intelnya ke HP-mu. Namun di sana Ipan pun merasakan dan tidak ada sesuatu yang muncul. Apa? Tidak ada apa-apa.
simbol yang kau cari, yang jejak yang aku temukan. Lihatlah, pencarianku dimulai dengan menunjukkan kata talisman, bukan? Aku pertama kali menemukannya gambar di SMS seorang wanita. Aku bisa menemukan jika tempatnya adalah klub malam yang terkenal bernama Rave di Prancis. Aku mengira-ngira jika ada hal yang lain bisa aku temukan, bahkan di sebuah foto. Jadi aku meretas jaringan CCTV di Paris dan menelusuri lebih dari 1000 CCTV. Aku menemukan kertas tersebut bergeletakan di jalan. Dan coba tebak, talisman itu ternyata tergeletak di belakang di klub Rave tersebut. Tapi mungkin ada hubungannya antara klub talisman dan yang lainnya juga, dan klub Rave itu. Makanya nyatanya aku meyakini, tapi aku tidak bisa yakin sampai kita benar-benar bisa melihat ke dalam klub itu. Itulah yang terjadi. Aku telah mengirim informan kepadanya, itu seseorang, untuk menyusup ke sana. Seseorang berkata, tunjukkan ID-mu, ucap si botak, yaitu security. Sesuai dugaan, pintu masuknya membuatku penasaran, dan orang ini adalah orang yang disuruh oleh Punta atau informannya. Dia pun menyusup. Dan aku akan menginvestigasikan ke klub malam ini. Dia akan mulai dengan mencari jejak talisman. Dia akan mengawasi kegiatan harian klub dan juga pemeriksaan tambahan lainnya juga pasti akan dibutuhkan. Dan begitulah orang ini pun, si Aidan, menyusup ke klub itu. Dia menjoget-joget ria, melihat sana sini, minum segelas, lalu dia menemukan sesuatu. Itu dia yang dia cari, seorang pria berotot dan berwajah menyeramkan, sang Immorte, Siga Immorte. Ipan bertanya, bukankah itu malah membuat mereka mencurigakan sesuatu? Jangan khawatir, aku kenal Aiden dengan baik, ucap Punta. Aku bertemu dia di dark web, dan setelah itu aku menjadi akrab dengannya. Karena itu aku menyukai pekerjaannya. Aku sering pekerjakannya untuk akhir-akhirnya. Aku tidak tahu tentang ini, tapi mungkin kita berurusan dengan superhuman. Aku menyarankan padamu jika kau jangan pelajari terlalu banyak detail dan kumpulkan saja informasi yang berguna, ucap Ipan. Lalu Punta berkata, ngomong-ngomong, saat Aiden kembali, aku yakin dia akan membawa informasi tentang perbuatan mereka di sana. Jadi percaya saja padanya dan sabar saja. Aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Oke, nanti kerja bagus, Punta. Kalau dia memegang bahu Punta dan mengancam, namun, apa kau tidak takut padaku? Ucapnya dengan wajah yang menyeramkan. Punta di sana hanya dingin saja menambahkan, ya, membuat aura seperti itu hanya membuatmu terlihat bodoh di depanku. Jadi aku tidak setakut yang kau pikirkan, kau tahu.